Selamat datang kembali di Ruang Cerita Iman, sebuah ruang untuk berbagi cerita, merenungkan makna, dan juga menumbuhkan iman di bulan suci Ramadan ini. Semoga di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, kita semua selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam beribadah puasa, dan juga kelancaran dalam segala apapun yang kalian lakukan. Pada episode kali ini, Ruang Cerita Iman akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu perintah berpuasa bagi umat Islam. Sebuah tema yang mengajak kita untuk memahami lebih dalam tentang perintah-perintah pada saat bulan Ramadan. Alhamdulillah, di episode kali ini kita bersama dengan guru agama SMK Negeri 1 Jember, yaitu Ustazah Uswatun Hasanah SPDI. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Mbak Manda gimana? Alhamdulillah sehat. Lancar puasanya ya? Lancar Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teman-teman, pada episode kali ini kita akan membahas tentang perintah berpuasa bagi umat Islam. Dengan memahami sejarah turunnya perintah tersebut, kita dapat melihat nih bahwa puasa merupakan bentuk ketaatan kita kepada Allah dan juga sifat proses dan juga hikmah yang mendalam pada saat Ramadan. Tanpa berlama-lama, mari kita simak tausiah yang akan disampaikan oleh Ustazah Uswatun Hasanah dengan tema perintah berpuasa bagi umat Islam. Kepada Ibu Uswah, kami persilahkan. Oke, terima kasih ya Mbak Amanda. Oke, di momen bulan Ramadan ini ada satu kewajiban umat Islam, yaitu diperintahkan untuk berpuasa. Ada di rukun Islam yang keempat. Nah, perintah berpuasa bagi umat Islam ini sudah ada dasar hukumnya. Dalil dalam Al-Qur'annya jelas, ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, kira-kira Mbak Amanda ini hafal nggak? Apa ya Ibu? Lupa ya. Oke. Untuk surat Al-Baqarah ayat 183 itu berbunyi gini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, ini perintah Allah ya. Wahai orang-orang yang beriman, ditetapkan atasmu untuk berpuasa sebagaimana ditetapkan atas umat-umat terdahulu agar kamu semua bertakwa. Nah, kira-kira Mbak Amanda, dari ayat yang barusan Bu Uswah sampaikan, yang dimaksud dengan umat-umat yang terdahulu, Mbak Amanda kira-kira tahu nggak? Wah, saya kurang tahu nih Bu, kira-kira apa ya Ibu? Oke, untuk semuanya, jadi gini, dalilnya kan jelas ya. Wahai orang-orang yang beriman. Saya tanya dulu, Mbak Amanda beriman nggak? Alhamdulillah beriman. Beriman ya, oke. Beriman itu sebagai umat muslim kita kan memang harus beriman. Ada 6 rukun iman ya. Iya. Yang salah satunya beriman pada Allah, malaikat, rasul, kitab, hari kiamat, dan qada dan qadar ya. Oke. Nah, perintah berpuasa ini oleh Allah sudah diperintahkan sebelum umat Nabi Muhammad, yaitu umat-umat terdahulu. Nah, siapa saja sih umat-umat terdahulu ini? Umat-umat terdahulu ini pasti jelas umat yang sebelum adanya Nabi Muhammad. Nah, kira-kira saya kasih clue itu tadi, bisa menangkap nggak Mbak Amanda? Siapa ya kira-kira berarti umat sebelum Nabi Muhammad? Sebelum Nabi Muhammad, siapa ya Ibu? Oke, makhluk pertama siapa? Nabi Adam. Nah, Nabi Adam. Dari makhluk, maksudnya umat-umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad adalah para nabi-nabi yang kita imani. Jumlahnya ada berapa Mbak Amanda, masih ingat? 25 nabi. 25 nabi ya, oke. Ada 25 nabi. Dari Nabi Adam sampai yang terakhir ini adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, di kaitannya dengan perintah berpuasa. Jadi puasa ini sudah dilakukan oleh umat sebelum Nabi Muhammad. Contoh, Nabi pertama, Nabi Adam. Nabi Adam ini sudah pernah melakukan puasa sebagai bentuk syukur beliau atas telah dipertemukan dengan Siti Hawa di Jabal Rahmah. Jadi kan Nabi Muhammad awalnya tinggalnya di mana Mbak Manda? Mana ya Ibu? Saya kurang tahu. Lupa ya. Oke. Nabi Adam ya. Oke. Nabi Adam itu kan awal pertama kali diciptakan Allah menempati surga ya.
menempati surga, diberikan teman berupa Ibu Hawa karena satu kesalahan memakan buah khuldi, akhirnya diturunkan oleh Allah ke bumi. Nah, Adam dan Hawa ini diturunkan Allah ke bumi ini tidak dalam satu tempat, tapi terpisah, sama-sama di Arab Saudi. Nah, dipertemukanlah di Jabal Rahmah, itu pun di tanggal 10 Muharram. Jadi pernah dengar ada istilah puasa Asyura? Pernah dengar. Nah, puasa Asyura itu kan puasa tanggal 10 Muharram ya. Nah, ini dilakukan oleh Nabi Adam sebagai bentuk syukur karena telah dipertemukan oleh Allah, bertemu dengan Ibu Hawa di Jabal Rahmah itu tadi. Itu Nabi Adam. Terus ada lagi puasa yang dilakukan oleh Nabi Nuh. Nabi Nuh ini kan adalah salah satu nabi yang ujiannya paling berat karena beliau berdakwah kurang lebih 950 tahun ya. Cuman pengikutnya itu hanya segelintir orang saja. Nah, Nabi Nuh ini tadi beliau berpuasa sama puasanya. Puasa 10 Muharram, puasa Asyura dilakukan sebagai bentuk syukur karena diselamatkan oleh Allah dari musibah banjir besar yang sudah terjadi. Masih ingat ceritanya Nabi Nuh? Masih ingat, Bu. Masih ingat ya? Ingat dikit-dikit ya? Oke, ceritanya Nabi Nuh itu kan yang umatnya diazab dengan banjir besar ya, yang Nabi Nuh membuat bahtera, perahu yang paling besar ya. Semua makhluk dan pengikutnya Nabi Nuh naikkan ke bahtera, berlayar kurang lebih selama 6 bulan. Itu ngapain aja, Bu, di kapalnya? Nabi Nuh apa yang dilakukan sih? Nabi Nuh dan pengikutnya di dalam bahtera selalu berzikir dan ada juga melakukan berpuasa agar diselamatkan dari banjir bandang yang diberikan oleh Allah itu tadi sebagai azab untuk penduduk, untuk kaumnya Nabi Nuh yang tidak mau beriman. So, ada Nabi Adam, ada Nabi Nuh, juga ada Nabi Musa. Puasanya Nabi Musa. Puasa Nabi Musa ini dilakukan ketika Nabi Musa lolos dari kejaran siapa penguasa Nabi Musa pada zaman Nabi Musa? Masih ingat nggak ya? Yang ada di Mesir, raja siapa tuh? Siapa ya, Ibu? Lupa ya. Oke, Raja Fir'aun. Nah, itu kan sampai ada ya kalau mau lihat ceritanya itu kan Raja Fir'aun ditenggelamkan di laut merah insya Allah. Nah, ini tadi, jadi Nabi Musa melakukan puasa 10 Muharram yang dikenal dengan istilah puasa Asyura, itu dilakukan sebagai bentuk syukur karena diselamatkan oleh Allah dari kejaran Raja Fir'aun yang ingin membunuh Nabi Musa. Jadi puasa-puasa ini sudah dilakukan oleh umat-umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad. Jadi ketika Nabi Muhammad mendapatkan perintah berpuasa di surat Al-Baqarah tadi ayat 183, ini kan diturunkan di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah ketika Nabi Muhammad baru hijrah ke Madinah. Nah, ketika Nabi Muhammad sampai di Madinah, ini Nabi Muhammad melihat banyak kaum Yahudi yang melakukan puasa Asyura. Sebelum ini ya, sebelum ada perintah berpuasa di surat Al-Baqarah, ini Nabi Muhammad melihat banyak kaum Yahudi itu yang berpuasa Asyura 10 Muharram. Akhirnya Nabi Muhammad mengikuti itu tadi, ikut melakukan puasa Asyura. Setelah turunnya perintah surat Al-Baqarah ayat 183, maka ini bergeser. Yang diwajibkan adalah puasa Ramadan bagi umat Islam, sedangkan puasa Asyuranya ini menjadi sunnah gitu. Nah, jadi dari perintah berpuasa di surat Al-Baqarah ayat 183 tadi yang sudah saya bacakan ya, tujuannya setelah kita tahu umat-umat terdahulu itu siapa saja. Nah, tujuan terakhirnya di ayat 183 terakhirnya kan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, maksudnya bertakwa di sini adalah kita sebagai umat Islam, sebagai umat muslim, muslimah harus bisa bertakwa dalam artian berarti menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Gitu. Oke, agar kita menjadi muslim yang bertakwa, pesan yang harus kita lakukan adalah yang pertama, perkuat iman dan Islam, jaga hati, jaga diri sendiri, jaga lisan, dan rekatkan silaturahmi. Itu yang bisa saya sampaikan. Itu ya, Nak ya. Iya, Ibu. Wah, sangat menarik sekali ya. Alhamdulillah. Demikian tausiah yang telah disampaikan oleh Ustazah Uswah. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi pengingat kita semua bahwa puasa adalah sarana untuk kita menjadi lebih baik.
Akhir kata, saya selaku host mohon maaf apabila ada kata yang sedikit kurang berkenan. Terima kasih telah menyimak dan menonton Ruang Cerita Iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.